Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya mujibas sa'il. Anak-anakku kelas 4 yang Bapak sayangi, Bapak banggakan dan Bapak cintai. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pendidikan agama Islam, yakni pada pelajaran keempat. Yang kita bahas dalam pelajaran keempat yaitu berjudul bersih itu sehat. Ya, seperti pepatah kuno bilang bahwasanya bersih itu pangkal dari sebuah kesehatan. Nah, A mengenal arti bersih dan sehat. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwasanya yang dimaksud bersih di sini adalah bebas dari kotoran. Ya, bersih itu bebas dari kotoran. Sedangkan sehat itu berarti bebas dari segala macam jenis penyakit. Tetapi kalau dalam Islam bersih saja itu tidak cukup, harus disertai dengan suci. Itu dalam Islam. Bersih belum tentu suci, tetapi kalau suci sudah tentu bersih. Nah, sedangkan suci sendiri apa? Suci sendiri dalam buku dijelaskan adalah bersih dari segala hadas. Ya, kalau tadi bersih itu adalah terhindar dari segala macam kotoran, sedangkan bersih itu terhindar dari segala macam hadas. Nah, terus kemudian hadas. Apa sih yang dimaksud hadas? Ya, di sini dijelaskan hadas adalah sesuatu atau segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, ya, dari jalan belakang maupun jalan depan. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, apapun bentuknya, baik itu berupa zat padat, zat cair maupun angin, maka itu disebut hadas. Ya, efeknya itu hadas, bendanya itu najis. Nah, hadas di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut hadas kecil. Yang kedua atau B disebut hadas besar. Aku ulangi lagi, hadas itu ada dua. Yang pertama disebut hadas kecil, yang kedua disebut hadas besar. Nah, apa hadas kecil? Contohnya, hadas kecil itu contohnya ya seperti kencing, BAB, ya kan, kentut dan lain sebagainya. Sedangkan hadas besar itu contohnya seperti menstruasi, habis melahirkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cara membersihkan hadas ini? Cara membersihkan hadas ini pun juga berbeda-beda. Hadas kecil dan hadas besar itu berbeda-beda cara membersihkannya. Kalau hadas kecil itu bisa suci dengan cara cebok dan juga berwudu. Sedangkan hadas besar itu hanya bisa bersuci dengan cara mandi. Namanya mandi besar atau mandi hadas besar. Nah, kemudian adapun benda yang diefekkan daripada hadas itu disebut najis. Nah, sedangkan najis itu sendiri dibagi menjadi 3. Ya, najis dibagi menjadi 3. Kalau hadas tadi dibagi menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar, sedangkan najis itu dibagi menjadi 3. Ingat, dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Yang kedua najis mutawasithah, disebut najis sedang. Sedangkan yang ketiga disebut najis mughalado atau najis berat. Ya. Nah, dari ketiga najis ini pun cara membersihkannya juga berbeda-beda. Yang pertama yang kita bahas adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Nah, najis mukhaffafah ini contohnya hanya ada satu. Apa itu, Pak? Yaitu air kencing
anak bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Hanya itu saja, ya. Selain itu, ya antara najis mutawasito atau mugolado, ya. Contoh daripada najis mukhafafah itu hanya satu, yaitu air kencing anak bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Kalau dia sudah makan pisang, makan keju, makan procis, dan makan selain air susu ibu, maka air kencingnya berubah menjadi najis mutawasito. Kemudian bagaimana cara membersihkan najis mukhafafah ini? Cara membersihkannya adalah hanya cukup dengan menyiram air yang mengalir. Ya, contohnya nih. Contohnya kain ini. Kain ini terkena kencing dedek kita yang masih berumur kurang dari 2 tahun dan hanya minum air susu ibu, maka cara membersihkannya cukup dengan disiram air yang mengalir. Ya, cukup disiram dengan air yang mengalir. Paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Yang kedua atau B adalah najis mutawasitoh, yaitu najis pertengahan. Jadi tidak ringan dan tidak berat. Nah, mutawasitoh ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama mutawasitoh hukmiyah, yang kedua mutawasitoh ainiyah. Karena kalian masih kelas 4, kita bahas mutawasitoh saja, ya. Tidak usah dibahas secara detail. Nanti kalau sudah kelas atas baru kita bahas secara detail. Nah, mutawasito ini adalah najis sedang. Nah, contoh najis sedang itu apa? Ya tentu saja sudah kita ketahui bersama, najis sedang atau mutawasito salah satu jenisnya adalah air kencing. Apalagi? Ya, BAB, ya kan? Dan sebagai darah dan sebagainya. Nah, kemudian cara membersihkan daripada najis mutawasito ini bagaimana, Pak? Nah, cara membersihkan najis mutawasito ini ada 3 syaratnya, ya. Karena najis mutawasito ini kan ada warnanya, ada bendanya, dan ada rasanya. Nah, cara membersihkannya sama dengan tadi yang di mukhafafah, yaitu disiram dengan air yang mengalir. Tetapi kalau mutawasito ini 3 ini harus hilang, ya. Contohnya ini kain terkena kencing kita misalkan, kan, terkena kencing kita, ya, kita kan sudah berusia lebih dari 2 tahun dan makan sembarangan, kan, sudah makan sembarang, bukan hanya air susu ibu saja, ya, maka kencing kita hukumnya adalah najis mutawasito. Misalkan terkena kencing kita, cara membersihkannya adalah dengan menyiram air yang mengalir, tetapi dilihat warnanya, baunya, dan rasanya harus hilang. Dilihat setelah dibersihkan, warnanya misalnya kena kencing warnanya kuning, ya kan? Dilihat kok masih ada kuning, berarti belum suci. Disiram lagi, digosok-gosok, disiram. Oke, warnanya sudah putih, nggak ada. Dibau, kok masih ada sedikit bau-bau pesing, berarti belum suci. Disiram lagi, disikat lagi, sudah hilang. Tinggal yang ketiga, rasanya. Gimana Pak rasanya? Ya, terserah kalian, ya. Cara mendeteksi bahwa rasa daripada najis itu sudah hilang atau belum. Paham? Tadi mukhafafah adalah najis ringan, yang kedua mutawasitoh najis sedang. Begitu cara membersihkan najis mutawasitoh, yaitu disiram dengan air bersih atau air mengalir yang mana baunya, warnanya, dan rasanya harus hilang dari benda yang terkena najis tersebut. Kemudian najis mugholado. Nah, najis mugholado ini najis berat, ya. Najis yang hukumnya berat. Contohnya apa? Najis mugholado ini contohnya adalah, maaf ya, yaitu semua yang ada di hewan yang bernama anjing. Contohnya itu liurnya, bulunya, ya kan? Bekas jilatannya, bekas diinjak dia, bekas ditiduri dia, itu najis mugholado. Najisnya najis berat. Kemudian bagaimana cara membersihkannya? Kalau kita
berpedoman pada salah satu imam mazhab yaitu Asy-Syafi'i, maka cara membersihkan najis mughaladhah itu dibersihkan dengan 7 kali, yang salah satunya dengan pasir atau debu yang suci. Ya, contohnya nih, ini kain dijemur di luar, kemudian ada guguk lewat, dijilat. Ya kan? Kita tahu habis dijilat sama guguk misalkan, berarti ini terkena najis mughaladhah. Cara membersihkannya adalah siapkan 7 ember air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari salah satu ember itu dicampur dengan debu atau pasir yang suci. Ya, dicampur dengan debu atau pasir yang suci. Jadi yang air tinggal 6, yang campuran antara air dan debu ini 1. Dicuci dulu, digosok-gosok ke air yang ada pasirnya atau ada tanahnya yang suci itu, digosok-gosok. Nah, setelah digosok-gosok baru dibilas 6 kali dengan air yang mengalir. Sama sampai baunya, warnanya dan rasanya hilang dari kain tersebut. Nah, paham anak-anak? Pak, kalau di tangan atau di tubuh gimana? Sama. Ya kan? Sama. Misalkan di tangan, kita tidak sengaja pas kita jalan pulang sekolah tiba-tiba ada guguk lewat, dijilat tangan kita. Nah, wah ini najis mughaladhah nih. Bagaimana cara bersihkannya? Sama. Siapkan 7 air yang bersih, yang salah satunya itu dicampur dengan debu, diosok-osokkan debu yang berair itu, air yang berdebu, maksudnya yang air yang dikasih debu atau pasir itu diosok-osokkan ke tangan. Setelah dianggap bersih, baru disiram dengan air 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Ya. Nah, itu cara membersihkan najis mughaladhah. Paham anak-anak? Dari sini ada ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya B. Aku senang berwudu. Nah, siapa di antara kalian yang sudah bisa melaksanakan wudu dengan benar? Ya. Wudu ini hukumnya fardu atau wajib. Ya kan? Fardu atau wajib. Sebenarnya kewajiban wudu ini tidak hanya ketika kita hendak melakukan ibadah. Sebisa mungkin kita harus sering-sering wudu, karena seseorang yang menjaga wudunya sepanjang hari, maka dosanya akan gugur selama dia menjaga kesuciannya dari hadas. Ya toh? Artinya kewajiban wudu ini tidak hanya dibebankan kepada umat Islam ketika hendak melakukan ibadah. Nah, wudu ini ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunnahnya, dan ada yang membatalkannya. Nah, yang kita bahas pertama adalah syaratnya dulu. Berarti syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan wudu. Ingat, apa syarat? Syarat wudu. Syarat wudu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan wudu. Apa saja itu syarat wudu? Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang pertama syarat wudu dia adalah harus beragama Islam. Kalau dia tidak beragama Islam atau non-muslim, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan wudu. Paham? Yang kedua, tidak hadas besar atau tidak sedang hadas besar. Nah, kalau kalian berhadas besar, ya kan? Kalau perempuan menstruasi, haid dan lain sebagainya, kalau laki-laki pernah mimpi basah, maka jangan langsung wudu, harus mandi terlebih dahulu baru melakukan wudu. Paham? Ya. Syarat yang kedua, tidak dalam keadaan hadas besar. Kemudian syarat yang ketiga, airnya harus suci. Ya, air yang digunakan untuk berwudu itu harus air suci. Nah, kalau kita belajar lebih mendetail, air itu terbagi menjadi air yang suci dan menyucikan, air yang suci tetapi tidak menyucikan, yang kedua air yang terkena najis. Berarti air itu ada 3. Air yang suci dan menyucikan, air yang suci tetapi tidak dapat menyucikan, yang ketiga
air yang terkena najis. Nah, itu kalau kita belajar secara mendetail. Nah, di sini syaratnya airnya itu harus air suci dan menyucikan. Pak, memang ada air yang suci tapi tidak mensucikan atau tidak bisa digunakan untuk wudhu? Ada. Ya. Kalau air yang suci dan dapat digunakan untuk mensucikan itu contohnya ada 7. Yang salah satunya adalah air sumber dari tanah, air hujan, air sungai, air laut, air salju, air danau dan lain sebagainya. Ya, itu semua air yang dapat digunakan untuk berwudu. Ya, kalau airnya itu banyak, itu boleh dicelupkan wudhunya. Tetapi kalau airnya hanya sedikit, maka diwajibkan untuk dialirkan. Ya. Kemudian tadi air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci itu apa Pak contohnya? Contohnya adalah air kelapa. Air kelapa itu suci, bersih, tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Yang kedua, air suci tetapi terkena panas atau terpapar panas matahari itu juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Paham anak-anak? Ya. Syarat yang ketiga airnya harus suci. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu tamyiz. Tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu artinya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya dia sudah berakal. Ya kan? Bukan balik, tidak perlu balik, tapi dia sudah berakal. Tamyiz itu kalau dia sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, berarti dia sudah berakal. Itu syaratnya. Berarti kalau dia masih bayi, masih kecil, orang gila, orang mabuk, orang tua yang pikun, berarti dia tidak memiliki kewajiban untuk berwudu sampai dia pulih pemikirannya, ya kan? Kemudian menghilangkan penghalang. Nah, syarat yang selanjutnya adalah menghilangkan penghalang antara air dan kulit. Ya, lihat dulu sebelum kita wudhu. Tangan, dilihat dulu. Adakah sesuatu yang menghalangi antara air dan kulit? Contohnya seperti apa? Minyak, cat, dan lain sebagainya. Kalau di tangan ada minyak, air digunakan ke wudhu, maka air itu tidak akan nyampe kepada kulit. Maka minyak itu harus dibersihkan terlebih dahulu nih. Perempuan-perempuan yang suka pakai pitek, ya kan? Pakai pitek. Piteknya itu lihat dulu dari minyak atau bukan. Kalau dari daun pacar itu boleh. Tapi kalau pitek-pitek beli yang pakai minyak atau yang membuat air tidak meresap, maka itu dibersihkan terlebih dahulu, dikerik dulu. Kalau sudah bersih, baru lakukan wudhu. Paham? Nah, syarat yang selanjutnya adalah cebok. Apa Pak? Kenapa cebok? Nah, setelah buang BAB atau BAK misalkan, tidak cebok langsung wudhu, maka wudhunya tidak sah. Cebok dulu, cebok bersih, baru wudhu. Paham anak? Walaupun BAB atau BAK itu cara menghilangkannya termasuk hadas mutawasito atau hadas pertengahan, dengan wudhu bisa dihilangkan, tetapi syaratnya untuk wudhu ini harus dibersihkan dulu. Sumbernya atau sumber hadasnya itu harus dibersihkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara cebok. Kemudian tadi syaratnya sudah kita bahas, yaitu Islam, tidak hadas besar, airnya suci, tamyiz, menghilangkan penghalang dari air dan kulit, kemudian membersihkan tempat keluarnya hadas. Maka yang kita bahas selanjutnya adalah rukun wudhu. Nah, kalau tadi itu syarat ada sesuatu yang harus dilaksanakan sebelum melakukan wudhu, sedangkan rukun wudhu ini adalah sesuatu yang dilaksanakan ketika wudhu. Ya, rukun wudhu ini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan ketika melaksanakan wudhu. Apa saja itu? Yang pertama niat. Ya, yang pertama niat. Niatnya wudhu bagaimana? Nah, kalau kita belajar masih dalam tahap belajar, maka niatnya wudhu, nawaitul wudhu'a li rafa'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah ta'ala.
di lisan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, itu hukumnya sunnah ya. Kalau disebutkan di dalam lisan itu hukumnya sunnah. Sedangkan yang fardu itu di dalam hati, karena niat itu berada di dalam hati. Sini tidak mengucap, diam saja, tapi dalam hati saya niat wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, maka itu sudah termasuk di niat. Bahkan ketika kita mengucapkan di dalam lisan tetapi hati ini tidak mengucapkan, maka wudunya tidak sah. Tapi sebaliknya, di lisan ini tidak mengucapkan tetapi di hati ini mengucapkan, maka itu lebih baik daripada tidak diucapkan di lisan tetapi tidak diucapkan di dalam hati, niat. Yang kedua, membasuh seluruh wajah. Nah, wajah itu mana sih? Wajah itu adalah batas di mana rambut kepala ini tumbuh. Maaf ya. Nah, ini kan ada batas-batasnya. Seret sampai ke sini. Nah, berarti ini wajah, bukan yang sini aja. Bukan, salah ya. Wajah itu batas tumbuhnya kulit kepala. Pak, kalau botak sampai ke belakang gimana? Ya tidak, itu bukan wajah, kalau itu tetap kepala. Berarti sewajarnya saja ya kan, dimana umumnya kulit rambut itu tumbuh, terakhir tumbuh, yaitu berarti batasnya wajah dan kepala ya. Maka caranya adalah shred seperti ini, jur shred ya, dari pinggir shred sudah. Nah, sunnahnya tiga kali membasuh seluruh wajah ya, tidak hanya gini aja. Salah, berarti sini tidak terbasuh. Yang betul adalah gyor ke pinggir seret, ke atas lagi, seret, selesai. Paham anak-anak? Itu membasuh seluruh wajah. Kemudian kedua tangan sampai siku-siku. Nah, kedua tangan sampai siku-siku. Siku-siku mana? Nah, siku-siku ini tetapi sunnahnya adalah dilebihkan sedikit. Kenapa? Kalau airnya itu air mengalir, kadang seperti ini seret, airnya itu ke sini seret. Nah, berarti yang bagian seret ke sini, bagian sini tidak terbasuh. Makanya sunnahnya adalah melebihkan sedikit. Tidak usah banyak. Kalau banyak-banyak hukumnya makruh. Kalau terlalu banyak berlebihan hukumnya haram. Sunnahnya dilebihi sedikit, makruhnya dilebihi lebih banyak, haramnya dilebihi terlalu banyak. Berarti dilebihkan sedikit. Ya kan? Pak, apakah harus kanan dulu kemudian kiri? 1, 2, 3, 1. Oh ya kan? 1 baru sini, 2 baru sini, 3 baru sini. Bolehkah Pak kalau kanan dulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali? Boleh. Yang penting kanan 3 kali, kiri 3 kali. Paham anak? Daripada 3 ke 1, 2, 3. Kayak orang lagi karate, mendingan 3 kali straight. Lihat, seret, puter, ya, bagian luar, puter lagi seret. Nah, itu 3 kali baru bagian kiri. Kemudian selanjutnya sebagian rambut. Nah, kalau sebagian ulama mengatakan bagian kepala ini ada 2 hukumnya, sunnah dan fardu. Yang sunnah itu seluruh kepala, maaf ya. Kalau seluruh kepala seret seperti ini, nah itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sebagian rambut, ya kan, diambil sini boleh, diambil sini boleh, diambil sini boleh, diambil sini boleh saja ya. Diambil rambut bagian manapun boleh, ya. Tapi bukan rambut ini. Kalau ini nggak boleh. Ini kan bagian wajah. Nah ini boleh. Nah, kemudian bagi yang perempuan agar tidak repot, misalkan yang rambutnya panjang, cari yang paling pendek rambutnya, yaitu sini. Jangan yang rambutnya panjang. Seperti itu malah repot. Ingat, agama Islam itu tidak merepotkan, malah memudahkan pengikutnya. Ya kan? Perempuan rambutnya panjang, cari yang pendek aja, seret. Itu hukumnya fardu. Kalau yang sunnah semua seluruh rambut itu hukumnya sunnah. Paham anak? Kemudian rukun yang selanjutnya adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, berarti kaki
Ya, kaki, ini mata kaki. Itu sunnahnya, apa namanya? Kalau syaratnya disebut, tapi kalau sunnahnya dilebihi sedikit. Ya, menjaga, mengkhawatir jika di bagian belakang. Karena kalau seperti ini disiram seret sampai sini, air itu mengalirnya ke sini, seret seperti ini. Nah, lurusnya apa namanya mata kaki ini, belakang daripada mata kaki ini tidak tersiram oleh air, makanya disunahkan untuk dilebihi sedikit, sedikit saja. Hukumnya sunnah. Sampai mata kaki hukumnya fardu, dapat pahala fardu, ditambahi lagi sedikit maka kita dapat pahala sunnah. Paham anak? Nah, selanjutnya rukun yang terakhir yaitu tertib atau urut. Nah, ini yang penting. Semuanya sudah betul, bahwa itu. Kemudian rambut. Setelah rambut, tangan. Setelah tangan, kaki. Tertib tidak? Tidak. Walaupun itu betul, tetapi di akhirnya wudhunya tidak sah atau batal dikarenakan apa yang kita lakukan tidak tertib, ya toh? Maka syarat yang terakhir atau rukun yang terakhir adalah tertib, mengurutkan dari yang pertama sampai yang terakhir rukun wudhu. Kemudian kita bahas bonus ya, sunnahnya wudhu. Nah, sunnahnya wudhu itu apa saja? Sunnahnya wudhu yang pertama adalah membasuh telapak tangan dan sela-selanya, ya toh? Ini pas awal wudhu dibasuh telapak tangan dan selanya. Sunnah yang kedua berkumur 3 kali. Pikuk. Nah, 3 kali. Selanjutnya adalah membasuh kedua lubang hidung. Dibasuh seperti ini, boleh, disep juga boleh. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah membasuh semua bagian kepala atau semua rambut. Ini hukumnya sunnah. Membasuh kedua telinga, bagian dalam dan bagian luar, ini hukumnya juga sunnah. Sunnah yang terakhir adalah berdoa setelah wudhu. Hafal doa setelah wudhu? Nah, hafal ya? Doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Itu doa setelah wudhu, hukumnya sunnah. Paham anak? Nah, kemudian yang terakhir, yang kita bahas semutan, maaf. Yang kita bahas yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, apa saja sih hal-hal yang membatalkan wudhu? Yang pertama adalah keluar sesuatu dari 2 jalan, ya kan? Sudah wudhu, selesai wudhu, mau masuk masjid kan tutut. Nah, itu berarti wudhunya batal. Harus memulai wudhu lagi. Habis wudhu masuk kamar kecil, nah itu batal lagi, ya kan? Walaupun kencingnya, BAK-nya atau kentutnya itu hanya sedikit trut atau sedikit aja, itu sudah membatalkan wudhu. Harus wudhunya diulang dari awal. Kemudian apalagi yang membatalkan wudhu? Tidur lelap. Nah, kalau pas lagi Jumatan nih, laki-laki kan Jumatan biasanya kena angin sepoi-sepoi ngantuk, tidurnya sambil duduk. Nah, selama tidur sambil duduk itu, maaf, lubang dubur atau pantat ini tidak terangkat dari bumi, misalkan tidur ngek, nah seperti ini, hanya kepalanya yang ngek gini, pantatnya tidak terangkat dari lantai, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tetapi kalau telit yang tidur lelap, ngek sampai pantatnya terangkat dari tempat duduk atau ke sampingnya sampai terangkat dari tempat duduk, maka wudhunya batal. Ya, wudhunya batal. Atau memang sengaja tidur-tidur di masjid, sambil nunggu sholat zuhur, misalkan tidur ketiduran, bangun, berarti padahal tadi sudah wudhu sebelum tertidur, maka wudhunya pun batal. Paham anak? Oke. Yang selanjutnya hilangnya akal. Nah,
akalnya atau pikirannya hilang, baik itu karena gila atau karena apapun, mabuk kah, berarti wudhunya batal. Ya, wudhunya batal. Kemudian yang selanjutnya adalah menyentuh dua jalan. Nah, menyentuh bagian dubur atau kubul itu juga membatalkan wudhu. Paham anak-anak? Yang membatalkan wudhu. Tapi ada beberapa lagi yang membatalkan wudhu, tetapi ini masih menjadi perdebatan. Apa salah satunya? Yaitu menyentuhnya, tersentuhnya atau bersentuhannya kedua kulit laki-laki dan perempuan. Kalau kita bermadzhab Syafi'i, maka ketika ada perempuan dan laki-laki bersentuhan padahal dia dalam keadaan wudhu, maka batal. Tapi kalau mazhabnya Hanafi atau ulama yang lain menyatakan tidak batal. Tetapi alangkah lebih berhati-hatinya kita pakai yang mazhab Syafi'i, yaitu ketika kita bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram orang lain, wudhu kita menjadi batal. Tetapi kalau yang kita sentuh itu ibu kita, ya kan, adik perempuan dari bapak kita, itu tidak batal. Tapi kalau adik perempuan atau adik laki-laki, kalau kita laki-laki, adik perempuan dari ibu, kalau kita perempuan adik laki-laki dari ibu, berarti batal. Tetapi kalau adik laki-laki atau adik perempuan dari bapak, itu termasuk mahram. Paham anak-anak? Nah, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti masih ada satu pelajaran lagi, ya kan? Masih ada satu bagian lagi, kita lanjutkan karena ini videonya terlalu panjang, nanti takutnya tidak bisa terupload. Pak Guru akhiri dulu, kita lanjutkan di bagian kedua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.